Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada pembelajaran prakarya kelas 7 semester 2. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi pengolahan bahan pangan sayuran menjadi makanan dan minuman kesehatan. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita awali dengan berdoa. Pada video pembelajaran daring, kita akan mempelajari pengertian sayuran, klasifikasi sayuran, kandungan dan manfaat sayuran. Siapa di antara kalian yang menyukai sayuran? Sayuran memiliki banyak manfaat untuk tubuh kita, tetapi banyak yang tidak suka dengan sayuran, terutama anak-anak. Mari kita pelajari pengertian sayuran serta manfaatnya bagi tubuh kita. Pengertian sayuran. Sayuran termasuk tanaman hortikultura. Pengertian dari sayuran adalah bagian vegetatif dari tumbuhan yang dapat dimakan, baik secara segar maupun melalui pengolahan dengan cara dimasak. Sayuran tidak dapat dipanen setiap saat karena merupakan tanaman musiman. Klasifikasi sayuran. Sayuran dapat ditinjau berdasarkan yang pertama, bagian tanaman yang dimakan, yang kedua, pigmen yang dikandung. Kita akan membahas klasifikasi berdasarkan yang pertama, yaitu tanaman yang dimakan terdiri dari yang pertama, sayuran daun. Pada sayuran ini yang dikonsumsi adalah pada bagian daunnya, contohnya bayam, kangkung, sawi, kubis, daun kemangi, daun melinjo, daun singkong, pokcai, popohan, dan selada atau lettuce. Yang kedua, sayuran batang. Pada sayuran ini yang dimanfaatkan adalah bagian batang dari tumbuhan yang terdiri dari buku ruas. Contohnya, asparagus, rebung, paku, dan seledri. Yang ketiga, sayuran akar. Berupa umbi-umbian karena umbi merupakan akar menggembung, banyak mengandung karbohidrat dan berbagai nutrisi sehat lainnya. Contohnya, kentang, wortel, lobak, bit, talas, ubi kayu, dan ubi jalar. Yang keempat, sayuran polong. Sayuran polong yang dimanfaatkan tidak hanya pada bagian polongnya, tetapi kulitnya bisa ikut dimakan juga. Contohnya, buncis, kapri, kacang panjang, petai, kacang merah, dan kedelai. Kelima, sayuran bunga. Tanaman sayuran yang berasal dari organ generatif yang dimanfaatkan pada bagian bunganya. Contohnya, brokoli, kembang kol, kecombrang, dan bunga turi. Keenam, sayuran buah. Ini sayuran yang sering kita makan setiap hari. Sayuran buah dihasilkan dari penyerbukan dan pertumbuhan yang terjadi pada organ bunga, sehingga yang dimanfaatkan bagian buahnya. Contohnya, tomat, cabai, paprika, timun, terong, pare, labu siam, jagung, dan oyong. Yang ketujuh, sayuran umbi batang. Sayuran umbi batang adalah batang yang tumbuh ke dalam tanah. Ujung batang membengkak membentuk umbi karena penimbun makanan. Contohnya, singkong, talas, ubi jalar, gadung, gambili, dan umbi bit. Kedelapan, sayuran umbi lapis. Sayuran umbi lapis adalah sayuran yang tumbuh di bawah permukaan tanah dan menghasilkan lapisan umbi tebal, rimbun, sudah berumur cukup, dan menembak di atas tanah. Contohnya, bawang merah, bawang putih, bawang bombay, daun bawang atau yang biasa kita sebut bawang pere, dan adas. Sayuran jamur. Sayuran jamur secara ilmiah bukanlah tumbuhan,
tetapi bagian cendawan yang dapat dimakan sehingga digolongkan sebagai sayuran. Contoh, jamur merang, jamur kancing, jamur tiram, dan jamur kuping. Kemudian kita klasifikasi sayuran berdasarkan pigmen yang dikandung. Yang pertama, sayuran berwarna hijau. Ini yang sering kita konsumsi. Warna hijau oleh klorofil, yaitu hijau daun pada tumbuhan. Sayuran hijau kaya akan karotenoid yang dapat mengatasi radikal bebas. Mengandung vitamin yaitu A, C, dan K yang bermanfaat bagi pembekuan darah dan pembentukan tulang. Selain itu, juga mengandung unsur mineral diantaranya zat besi, zat kapur, magnesium, dan fosfor. Contohnya daun singkong, bayam, kangkung, sayur katuk, seledri, daun melinjo, daun singkong, daun kemangi, daun selada, genjer, dan lain sebagainya. Untuk yang kedua, sayuran berwarna ungu mengandung vitamin A, kalsium yang tinggi, antosianin, resveratrol, dan asam elagik yang bisa menangkap radikal bebas dan mencegah terserang penyakit kanker, diabetes, dan serangan jantung. Contohnya terong, bawang, bayam ungu, dan paprika ungu. Kemudian yang ketiga, sayuran berwarna merah atau biru. Warna merah atau biru ini disebabkan karena adanya zat antosianin yang sensitif terhadap perubahan pH dan dapat larut dalam air. Contohnya kubis merah, bit, tomat, cabai, dan paprika. Yang keempat, sayuran berwarna kuning atau oranye, ini juga sering kita konsumsi. Contohnya, berasal dari kandungan beta dan alfa karotin yang tidak akan berubah dengan pengolahan atau pH, berfungsi sebagai penghambat proses penuaan sel-sel dalam tubuh, membantu meremajakan sel-sel tubuh, dan memberikan sistem kekebalan agar tidak mudah terserang penyakit. Contohnya, ubi jalar, wortel, cimmelinjo, dan labu kuning. Kandungan dan manfaat sayuran. Indonesia memiliki banyak hasil sayuran yang tersebar di berbagai wilayah. Tumbuhnya sayuran di berbagai wilayah ini menyesuaikan musim dan juga iklim. Ada juga sayuran yang bisa tumbuh setiap saat tanpa menyesuaikan musim. Kita simak kandungan dan manfaat sayuran yang sering dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kangkung. Mengandung vitamin A yang sangat tinggi, berguna sebagai antioksidan untuk menangkal serangan radikal bebas pada kornea mata. Beta karotin yang menjaga mata agar tetap sehat. Vitamin C lebih tinggi daripada buah-buahan yang dapat menangkal serangan virus flu dan sariawan. Zat besi yang baik untuk menambah hemoglobin, manfaat mencegah dan mengurangi anemia. Serat untuk mengatasi sembelit. Ekstrak sayur kangkung baik untuk menyerap kadar gula di dalam tubuh dan menghambat proses kenaikan kadar gula di dalam darah. Sedatif yang berfungsi sebagai obat tidur alami. Yang kedua, jagung. Jagung memiliki banyak serat sehingga dapat memperbaiki saluran pencernaan, mencegah wasir, belit, dan juga menurunkan tingkat risiko kanker usus besar. Antioksidan yang terkandung di dalamnya bisa membantu merawat kulit agar tetap awet muda. Jagung kaya akan mineral, memiliki kandungan zat besi, magnesium, serta fosfor yang tinggi yang sangat dibutuhkan oleh tulang agar sehat dan bisa meningkatkan fungsi ginjal. Asam folat yang tinggi pada jagung dapat mencegah anemia, baik untuk wanita hamil
karena dapat mencegah bayi kekurangan berat badan dan cacat lahir. Kandungan karotenoid, vitamin C, dan juga bioflavonoid yang terdapat di dalam jagung manis dapat membantu untuk menjaga jantung tetap sehat dengan cara mengendalikan kadar kolesterol di dalam darah serta meningkatkan sirkulasi darah di dalam tubuh. Yang ketiga, wortel. Wortel kaya akan kandungan beta-karotin, vitamin C yang cukup tinggi, asam folat, kalsium, mangan, fosfor, kromium, zat besi, dan seng serta serat. Mengatasi sembelit, menyehatkan kulit, meningkatkan daya tahan tubuh, mempercepat penyembuhan luka dan peradangan yang disebabkan oleh virus, mengatasi hipertensi, menjaga kesehatan gigi, menghilangkan plak dari gigi, mencegah pendarahan pada gusi, dan memelihara gigi agar tetap sehat dan kuat. Menurunkan resiko stroke dan kanker. Yang keempat, bayam. Bayam memiliki banyak kandungan dan manfaat bagi kesehatan. Flavonoid dalam bayam memiliki sifat antioksidan dan anti kanker. Bayam mengandung magnesium, seng, tembaga, dan fosfor yang bermanfaat untuk melindungi pengeroposan tulang dan menguatkan tulang. Vitamin K pada bayam berperan menjaga kesehatan fungsi otak dan sistem syaraf. Magnesium dalam bayam membantu dalam menjaga tekanan darah normal. Vitamin C dengan sifat alkalinitas dalam bayam memberikan manfaat antiinflamasi dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bayam sangat bermanfaat bagi kecerdasan otak dan menjaga kesehatan mata karena mengandung karotenoid. Setelah kita mempelajari kandungan dan manfaat sayuran, masihkah kita tidak menyukai sayuran yang sangat penting untuk tubuh kita? Sayuran apa saja yang sering kalian konsumsi setiap hari, dan apa saja manfaatnya bagi tubuh kita? Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini. Jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan, jaga lingkungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.